Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sila Nazri. Before we studying, let's pray together. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini siapa yang nggak masuk? Jojo. Kenapa Jojo? Kenapa? Nggak ada yang tahu Jojo kenapa? Kenapa? Di rumah saudaranya. Oke. Oh, Datan 2 ya? Baik, 2 Jojo dengan Datan hari ini yang tidak masuk ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar, akan mengenal tentang pembelajaran coding. Ya, coding itu apa? Hari ini kita akan belajar tentang coding. Nah, ini pelajaran yang baru dari kelas 1 sampai kelas 5 kemarin belum ada, dan hari ini kita akan belajar coding. Yang pertama, siapa yang tahu apa itu coding? Ada yang sudah belajar? Belum tahu? Ya, baik. Coding itu adalah suatu perintah yang akan kepada komputer supaya melakukan sesuatu. Jadi selama ini kita bikin, kalian main game, kalian sudah belajar desain, itu semuanya dengan coding, gitu ya. Jadi coding inilah yang akan membuat apa yang kita pikirkan, sesuatu yang akan dijalankan terus menerus seperti itu, gitu ya. Nah, dari ini semuanya yang harus kita lakukan secara sistematis. Nah, jadi coding itu yang kita buat untuk memerintahkan. Seperti misalnya, siapa yang ikut robotik? Nabil ikut robotik waktu itu ya? Enggak, siapa yang ikut robotik siapa? Yang pernah ikut robotik? Pernah kan? Ada perintahnya kan? Sehingga dia bisa bekerja. Nah, instruksi-instruksi itulah yang dilakukan sehingga secara mekaniknya, secara elektriknya, robot itu bisa bergerak. Misalnya maju 2 langkah, belok kiri, belok kanan, lompat. Nah, seperti itu. Itu yang akan nantinya anak-anak pelajari dalam materi coding selama 1 tahun ini. Gitu ya. Nah, ini kemudian kenapa itu coding penting untuk kita pelajari? Ya, jadi coding itu untuk menggerakkan instruksi, memberikan instruksi atau perintah seperti kita main robotik kemarin itu ya. Jadi untuk robotnya bisa bergerak. Nah, selanjutnya adalah mengapa itu coding itu penting untuk kita? Ada yang tahu ya kenapa? Bisa bikin aplikasi dan bikin kita kaya. Oke, bisa bikin aplikasi game ya? Iya, game aplikasi bank. Nah, itu ya, jadi supaya kita bisa kaya. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Membuat apa lagi dengan coding itu? Bisnis. Membuat Animasi. Terus apa lagi? Aplikasi nih ya. Dengan coding ini kita bisa bikin game. Kemudian kita jual. Gitu ya. Kita jual, kayak main ya. Nah, kemudian kita bikin aplikasi apa? Misalnya aplikasi buat kasir. Pembelajaran. Nah, ini bisa animasi tadi ya, Nabil ya. Nabil bisa bikin animasi. Belum, oke, nanti kita belajar ya. Kemudian membantu pekerjaan kita sehari-hari supaya kerjaannya lebih cepat, lebih mudah, gitu ya. Nah,
Ini coding yang arti di dalam komputer. Dengan kita menggunakan komputer, kita paham codingnya, kemudian kita bisa membuat ini semuanya. Coding itu pengkode-kodeannya itu kita pahami, gitu ya. Nah, kemudian contoh coding dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian sudah pakai itu. WhatsApp. Ada WhatsApp. Game. Oke, siapa lagi? Mengirim pesan. Itu kan dari WhatsApp tadi kan? Nah, terus apa lagi? Coba. Hah? Nih, telepon. Aplikasi WhatsApp, semuanya udah pakai coding. Kita mau conference, tinggal pencet, klik, kodenya apa gambar tambah orang gitu ya, langsung bisa mengirim pesan untuk secara massal. Kemudian ada lagi game Roblox. Siapa yang main? Sering main? Oh, banyak semua sering main ya. Nah, ini juga dengan coding. Iya, main kan? Nah, tapi ini udah nggak boleh. Kenapa? Kemarin udah keluar ya dari kementerian nggak boleh main Roblox lagi. Karena kan mainnya kasar tuh ya, beranteman ya. Masa sih ya? Benar. Ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi gamenya itu harus game yang mendidik, jangan yang kasar-kasar. Ya, Haikal ya. Nah, ini udah nggak boleh nih. Roblox ini udah nggak boleh. Nanti ini udah dihilangkan. Jadi supaya main gamenya yang baik-baik. Nah, coding itu nanti kita belajar coding. Kalian kelas 6 sudah harus bisa bikin game Roblox sendiri. Gitu ya, game main sendiri yang apa? Lompat gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari dalam satu tahun. Ya? Iya. Nah, ini ya. Kemudian apa lagi? YouTube. YouTube. Siapa yang suka nonton di YouTube yang horor? Pasti isi YouTube-nya horor semuanya. Iya, banyak kan horor semuanya kan? Hah? Nah, pasti di database-nya itu filmnya itu semuanya kan? Udah ini udah selesai, naik lagi, ada yang baru lagi kan? Bener nggak? Bener nggak? Nah, itu sudah ada codingnya di YouTube-nya. Jadi kita sudah dibantu oleh YouTube dengan coding yang di YouTube itu, yang videonya ya itu lagi. Kalau yang sering nonton matematika, ya Bill, itu matematika aja isinya Bill. Oke, nah ini yang kalian harus hati-hati. Ini yang harus dibatasi nonton YouTube-nya. Kemudian apalagi logo-logo, kalau kalian buka logo, dicari gambar apa di Google. Itu yang keluar itu terus gitu ya, dan itu yang harus dipahamin gitu ya. Nah, ini semuanya aplikasi-aplikasi yang ada di komputer kita, yang ada di internet, itu sudah menggunakan coding sehingga sudah paham apa yang ada yang kita mau. Nah, kemudian ini yang harus kalian pahami berikutnya adalah, boleh nggak coding itu tidak berurutan langkahnya? Coding itu ada kayak apa? Nanam. Kamu bilang nanam ya? Nanam pertama kali apa? Beli bibit. Terus? Tanam. Terus? Siram. Terus? Oh gitu ya? Itu boleh nggak? Hah? Ya, berulang-ulang. Boleh nggak pertama kali jual dulu? Oh gitu. Boleh nggak pertama kali nanam dulu? Beli bibit dulu apa nanam dulu? Beli bibit dulu. Berarti aturannya harus berurutan. Ya kan? Yang pertama kali apa tadi? Beli bibit. Nah, terus saya urutan langkahnya harus berurut. Pertama beli bibit, terus siram terus. Apanya disiram? Kan belum nanam. Beli bibit, terus tanam. Habis itu siram. Habis itu cabut, jual. Oke. Berarti langkah-langkahnya harus berurutan. Contohnya bangun tidur, gosok gigi, sarapan. Boleh nggak bangun tidur langsung makan? Wes nggak boleh. Oke ya. Ini paham ya?
coding itu harus berurutan tuh. Karena kalian sudah paham ya main Roblox itu udah sering kan. Nah, jadi harus berurutan. Kalau nggak berurutan main Robloxnya boleh nggak? Bisa nggak? Jalan nggak? Jalan nggak? Jalan nggak Robloxnya? Enggak. Jalan nggak? Hah? Ya susunannya nggak jalan dia. Gitu kan? Susunannya nggak jalan kan gitu ya. Nah, dia mesti susunannya mesti berurutan gitu ya. Nah, kemudian ini harus disusun algoritmanya. Algoritma itu menyusun langkah-langkah, instruksi-instruksi atau prosedur. Ini nanti pas masuk coding ya. Jadi kalian harus menyusun langkah-langkahnya itu, prosedurnya bagaimana secara sistematis. Ya, secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi. Nah, jadi yang tadi seperti ini udah ada nih, memasak nasi goreng. Nih, Rehan nih, sering nasi goreng kan? Tahapan-tahapannya seperti ini nih. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kalian apa namanya? Kita akan lihat dulu untuk Nah, ini contoh permainan dengan coding di mana saat mobilnya tidak ada lawan, dia bisa jalan terus gitu ya. Dan saat mana dia punya lawan, dia belok. Oke, nah ini loh yang disebut dengan nanti kita akan bermain dengan Scratch, modelnya seperti ini, dan ini nanti kita akan coba minggu depan kita akan coba buat model seperti ini sehingga nanti anak-anak semuanya bisa bikin game tadi yang seperti bilang itu bisa dengan model coding seperti ini. Nih codingnya ya, masukin ke sini, klik sini, itu kita akan buat gamenya. Jadi nanti kita bikin kelompok nih ya, kita bikin kelompok untuk membuat coding seperti ini. Siap nggak nih? Siap ya. Nah, oke, nanti kita akan bikin kelompok untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita bagi 4 kelompok. Kenapa? Kita bagi 3 kelompok. 4 kelompok ya. Kita bagi 4 kelompok, 3-3. Minggu depan kita akan belajar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita akan bikin kelompok untuk kita pembelajaran coding ya. Oke, sekarang kita diskusi dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nih. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kenapa? Iya, ini 1, 2, 3 kasih ujung. Oke Nabil. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Nah, sekarang kalian akan coba untuk membuat tugas. Diskusi kelompok dulu sebelum kita masuk ke dalam prakteknya nanti, pembuatan coding di minggu depan. Coba kalian tuliskan urutan atau ceritakan langkah-langkah cara pergi ke sekolah. Siapa yang mau bercerita? Ini kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa? Kelompok 4 siapa? Ya, sekarang dibikin kelompok, duduk di berkelompok ya. Oke, silakan. Sudah selesai?
Dah. Cuma bikin gambar doang. Oke. Apa bikin gambar yang kamu suka itu di sini? Cepat, ayo. Ayo, jangan bercanda. Ayo. Bikin game kan, bikin Jangan bercanda. langkah itu lihat. Iya. Itu lihat nih. Ayo. Sudah? Oke. Ini Enggak, pegang aja buat kamu. satu, mas. Itu apa? Ini apa? Itu apa? Sarapan. Hanifah gambar di meja. Dah. Hah? Jangan, nggak boleh. Besok kamu hapus. Mana? Kamu hapus sampai selesai. Ayo cepetan, kamu cepetan, ayo. Dah. Tinggal gambar. Tinggal gambar. Ya cepetan, ayo. Nih. Ini naik sepeda, sepeda. Nih, sepeda gambar. Ayo Rehan, cepetan. Udah. Udah. Ini apa ini? Orang sarapan. Sarapannya mana? Mejanya mana? Oh, mejanya itu. Oke. Walaupun nggak milik sih. Ayo yang baik. Ya. Dah. Nah, nih, terus. Ya, udah yuk. Satu. Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Sekarang kita mulai dari kelompok terakhir. Ayo. Aikal mana? Bawa ke depan sini, coba ceritakan. Bawa sini. Ayo cepat. Nah, ceritakan tentang langkah-langkah. Ini langkah siapa nih? Fadli menuju ke sekolah. Langkah-langkahnya, Fadli bangun pagi. Setelah Fadli bangun pagi, Fadli mandi. Setelah Fadli mandi, Fadli siap-siap dan pergi ke bawah untuk sarapan. Terus? Sehabis sarapan, Fadli pergi ke sekolah menggunakan sepeda ini. Nah, ini lihat ya, anak-anak coba dilihat. Ini ada gambarnya. Jadi gambarnya ini kita konsep dulu ya. Jadi ceritanya kita konsep dulu. Siapa yang gambar ini? Atar. Oke. Tepuk tangan buat Atar dong. Ayo. Oke. Ya. Nah. Oke. Dah duduk. Jadi coding ini kita Nabil ya. Minggu depan kita akan coba untuk membuat game dengan coding Scratch tadi ya. Kita akan praktek minggu depan. Oke? Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, hari ini siapa yang sudah bisa menceritakan tentang apa itu coding? Apa? Siapa? Tunjuk tangan. Nabil apa? Tadi coding? Hah? Satu-satu yang tunjuk tangan. Yang apa? Yang disusun secara apa? Disusun secara urut ya. Oke, Nabil. Perintah. Supaya aplikasi game atau animasi bekerja. Oke. Jadi nanti kita akan setahun ini kita akan belajar tentang coding dan kalian akan bisa untuk membuat sebuah game ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran coding hari ini selesai dan minggu depan kita akan masuk ke dalam prakteknya. Nanti di rumah dicoba dipelajarin ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.